wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Yasin, kelas 12 TBSM 1. Struktur polimer saat monomer-monomer bergabung dalam ikatan kimia berbentuk polimer atau struktur yang diciptakan bisa beragam mulai dari linear, bercabang hingga berkaitan silang. Jumlah monomer yang saling berkaitan juga bisa mencapai ribuan hingga ratusan ribu monomer. Apa ya saja struktur monomer? Polimer jika bermonomer saling berkaitan satu sama lain dalam bentuk rantai yang lurus dan panjang, maka berbentuk yang dihasilkan disebut dengan poliliner. Polimer bercabang ketika ikatannya berbentuk dalam linear hingga rantai yang harus melakukan beberapa cabang yang harus berbentuk paling bercabang. Polimer berkaitan silang monomer dalam berkaitan dapat berbentuk beberapa rantai yang saling berhubungan satu sama lain sehingga berbentuk polimer berkaitan silang. Cross linking jika ikatan rantai nomor berhubungan banyak arah dan berbentuk struktur 3 dimensi, maka disebut polimer dengan tatanan polimer. Dibuat dengan dua reaksi, yaitu polimer adiasi dan polimer kondensasi. Berdasarkan pembuatan memiliki tata nama berbeda-beda pula. Pelajari tatanya. Polimer adiasi. Proses polimer adiasi adalah pembentukan polimer oleh monomer-monomer memiliki permutasi ikatan lengkap dua. Disebut sikap bahwa monomer yang membentuk pasti memiliki ikatan konflik lengkap. Tatanan sendiri akan menggunakan kata polimer awal, lalu kemudian diikuti dengan nama lain monomernya. Contohnya bisa jika isomerika beriringan dengan tata adhesi, maka polimer berbentuk akan polisi morena atau bisa disebut karet alam berbentuk. Contoh dari hasil polimer adheksi sobat pelajari di daftar berikut. PVC polimer versi polinterna polimer telepon polimer redaksi. Pada saat monomer memiliki fungsi kedua ujung sehingga fungsi berkaitan di santai lainnya, maka setiap ada bentuk dari monomer dengan redaksi kondensasi akan ada zat lain yang ikut dilepas. Tata polimer yang berbentuk dengan polimer akan memiliki nama khusus, misalnya monomer yang bergabung dalam asam adiapat akan berbentuk polimer. Contohnya dari hasil keduanya, sifat-sifat polimer menjadi salah satu bahan yang paling sering digunakan membuat berbagai peralatan seperti pilihan banyak orang karena memiliki sifat berbagai fungsi. Rasio volume yang kecil membuat botolnya lebih ringan sehingga mudah dibawa atau dipindahkan. Polimer memiliki fungsi retensi sehingga tidak bersifat isokoda atau tahan panas terhadap bahan kondisi, tidak bahan-bahan logam yang ada pada strukturnya membuat lebih kuat saat memiliki banyak cabang. Menggunakan polimer berdasarkan asam polimer digunakan jenis beberapa jenis tergantung apa yang menjadi perbandingannya. Misal ada dua asamnya, polimer alami dan polimer dengan nama lain. Polimer jenis bentuk alami dan dapat secara natural, contohnya adalah polimer amilum hingga karet alam. Polimer sintetis berkaitan dengan polimer sintetis atau buatan produksi adalah PVC berdasarkan monomer yang menyusun. Sedangkan jika lihat menyusunnya, maka polimer dibagi menjadi dua. Homopolimer jika di monomernya yang berbentuk sebuah polimer yang berjenis magnet dan berbentuk polisinternia dan lain-lain. Kompimer apabila berbentuk dari monomer yang pada jenis maka akan berbentuk polimer, misalkan ion 66, nakron dan lain-lain sebagainya. Sifat terhadap panas terakhir, polimer ini bisa digunakan dengan sifat terhadap tahan panas, yaitu polimer termoplast dipaksakan maka disebut dengan polimer. Polimer ini diulang, contohnya PVC.
polimer termosin dalam bentuk tidak didaur ulang karena proses masa kedua tidak banyak lunak. Contoh jenis berkaitan pengumpulan polimer dalam kehidupan sehari-hari banyak produksi yang berbahan mulai dari tas belanja plastik, kemasan plastik, makanan dan minuman, kemasan rumah tangga dan praktek elektronik. Sekian dari saya. Tidak ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.